Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Jogde. Di sini tempatnya berbagi tips, trik, dan strategi kegiatan belajar mengajar secara daring maupun luring. Apabila Bapak Ibu memiliki saran dan pendapat terkait tips dan trik yang saya berikan, silahkan komen atau bagikan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman, tips ataupun trik memanfaatkan aplikasi pembelajaran, terutama dalam jaringan. Nah, jadi langsung saja kita simak. Saat ini Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia telah menyediakan beberapa aplikasi Android untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran daring. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat pada Play Store ada beberapa aplikasi, diantaranya di sini yaitu aplikasi KTA Akpai atau aplikasi untuk menerbitkan KTA digital. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam sudah tahu dengan aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu Guru sekalian, aplikasi KTA Akpai ini disajikan dalam bentuk hampir mirip dengan media sosial, dimana selain kita bisa menerbitkan KTA digital, kita juga bisa saling komentar dan saling berbagi pada aplikasi ini. Jadi sangat bermanfaat sekali, bisa mempererat silaturahmi para guru-guru agama Islam se-Indonesia. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum kita bisa memanfaatkan daripada aplikasi lainnya, terlebih dahulu kita harus registrasi di aplikasi KTA Akpai digital, dan tentunya kita harus memiliki email, dan nanti silahkan didaftarkan, passwordnya silahkan digunakan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Apabila sudah terdaftar dan menyelesaikan tahapan demi tahap, maka dalam hal ini Bapak Ibu bisa mendownload KTA digital. Nah, ini pun bisa langsung dicetak dan bisa digunakan untuk keseharian sebagai tanda pengenal. Kemudian selain aplikasi ini juga ada aplikasi RPP digital. Tapi hari ini kita tidak akan bahas tentang aplikasi RPP digital. Yang akan kita bahas yaitu tentang aplikasi bagaimana dengan aplikasi ini nanti kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam jaringan secara efektif dan tentunya sangat mudah sekali. Di sini ada aplikasi penilaian Akpai digital. Nah, aplikasi ini tentunya diciptakan untuk guru dalam hal bagaimana bisa melakukan penilaian terhadap kerja siswa. Jadi di aplikasi ini nanti ada beberapa fitur dan juga ada beberapa sarana yang bisa digunakan untuk memberikan materi pembelajaran ataupun juga untuk melakukan ujian secara online terhadap siswa. Jadi sebelum kita bisa menggunakan aplikasi ini, sekali lagi saya ingatkan, kita harus terdaftar terlebih dahulu di Akpai melalui aplikasi KTA Akpai digital. Jika kita sudah memiliki password beserta email yang terdaftar, maka kita bisa masuk ke dalam aplikasi Akpai penilaian ini. Caranya bisa Bapak Ibu lihat pada hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, kita masukkan email, kemudian kita masukkan password. Setelah itu akan muncul di sini beranda daripada aplikasi ini. Nah, begitu masuk kita akan melihat di sini rekan-rekan kita yang sudah membuat soal. Di sini pertama kita bisa membuat butir soal, kemudian paket soal. Nah, soal-soal yang dibuat di sini nantilah yang akan dikerjakan siswa melalui aplikasi siswa. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat soal ini, kita klik di sini buat soal, ya. Jadi kita pilih kelas, kemudian kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu siapkan saja soal-soal yang sudah diketik dalam Word. Jadi nanti bisa langsung disalin agar tidak mengetik ulang. Nah, di sini ada contoh kartu soal PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kita pilih di sini level 1.
Kemudian kita masukkan kompetensi dasarnya, kita lihat di sini, yaitu memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke kolom kompetensi dasar. Setelah itu kita masukkan materi atau judul daripada soal ini, yaitu materi Quran Surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Copy, tersalin, kemudian kita pastikan di sini. Indikator, kita copy lagi di sini. Disajikan salah satu ayat dari Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas beserta didik dapat melanjutkan ayat tersebut dengan benar. Dan kita pastikan di kolom indikator. Tempel atau pastikan. Selesai, kemudian kita lihat, nah sudah rapi. Oke, kita lanjut, klik lanjut. Kita tambahkan butir soal. Kita pilih di sini pilihan ganda. Kita pastikan soalnya pada kolom soal nomor 1. Kemudian kita kembali ke boot yang sudah kita siapkan. Di sini ada pilihan ganda. Nah, pilihan gandanya kita pastikan. Kita pastikan satu persatu. Setelah kita pastikan satu persatu, jadi di sini Bapak Ibu saya percepat saja ya, supaya Bapak Ibu tidak bosan mengganggu. Intinya nanti Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana cara memastikan. Setelah dipastikan semua, kita lihat di sini jawaban yang benar, maka kita tentukan pada soal ini jawaban yang benar dengan mengklik tanda centang benar. Oke, selesai soal nomor 1, kita masukkan kembali soal pilihan ganda nomor 2 dengan cara yang sama. Oke, sekali lagi saya percepat di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau sedikit gelap di sini tampilan daripada saya sedang berbicara ini, karena kondisi perekamannya pada malam hari dengan pencahayaan yang secukupnya. Setelah soal kita buat, butir soalnya sudah kita terbitkan. Nah, di sini kita bisa memberikan atau memberikan kode soal sehingga soal ini bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, setelah butir soalnya kita terbitkan, kita masuk ke rakit soal. Nah, di rakit soal ini pertama kita pilih di sini, yaitu nah di sini langsung terisi dia kelasnya, kemudian kompetensi dan penilaian hari, kemudian nama kegiatan ya, nama kegiatan penilaian. Dan juga semesternya. Kita lanjutkan, kita tambah soal, kita klik tadi soal yang kita buat. Nah, kita pilih soal nomor 1 dan kita tambahkan soal nomor 2 yang sudah tersedia. Jika sudah demikian, kita lihat, kita kembali dan akan muncul di sini soalnya. Nah, sebagai contoh kita bikin 2 saja dulu dan kita terbitkan. Kalau sudah terbit, Bapak Ibu bisa refresh. Nah, di sini muncul pada bagian paket soal ada soal kita. Nah, review soal ada 2 di sini soalnya ya, sesuai dengan soal yang kita bikin tadi. Oke, kita kembali. Kemudian Bapak Ibu bisa klik paket soal. Di sini ada 3 tanda titik di sebelah kanan. Klik bagikan ke siswa. Jadi di sini Bapak
Bapak Ibu bisa mengatur, aktifkan untuk mengunci soal, atau aktifkan tanggal berlaku untuk soal, ataupun juga di sini Bapak Ibu bisa mengatur harinya, hari apa dimulai dari apa selesai. Di sini ada pilihan, tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kita masukkan kemudian kode kelas. Jika selesai kode kelas, kita bagikan. Nah, pada klik bagikan akan muncul soal berhasil dibagikan. Nah, jadi di sini ada kode ini di copy. Silakan kode ini di copy. Nah, inilah nanti menjadi kunci bagi siswa atau murid kita untuk membuka soal ini pada aplikasi siswa. Nah, bagaimana cara membukanya pada aplikasi siswa? Silakan disimak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah aplikasi siswa yang dibuat oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Ini bisa di-download di Play Store. Kita siapkan email terlebih dahulu, kemudian password. Di sini saya buat password standar. Jadi nanti bisa saja jika siswa kita tidak punya email, kita buatkan. Yang penting siswanya punya Android. Nah, dari sini nanti siswa kita berikan password dan email untuk bisa akses ke aplikasi ini. Jadi sini sudah ada tampilannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat saya membuat video ini, di sini kita melihat banyak sekali menu-menu yang tersedia di aplikasi siswa, tapi tidak semua tool ataupun tombol-tombol yang ada di sini bisa digunakan karena masih dalam proses konstruksi. Nah, begini caranya untuk kita bisa masuk ke dalam proses pengerjaan soal yang sudah disediakan oleh guru. Nah, di sini kita lihat, kita klik pada bagian kerjakan soal. Kita klik di sini, tambah paket soalnya ya, yang belum selesai, tambah paket soal, masukkan kode yang kita berikan tadi, kerjakan. Nah, di sini langsung muncul soal penilaian harian. Nah, ini ada nama gurunya, kemudian kelasnya, dan juga semesternya. Waktu 120 menit. Oke, kita kerjakan soal nomor 1. Ini dalam bentuk mode Android dengan tampilan landscape. Soal nomor 2. Oke, kita isi. Cukup jelas di sini, bisa kita baca dengan jelas soal yang tersedia atau yang diberikan oleh guru. Oke, setelah membaca soal ini, siswa bisa geser kursor ke bawah dan tinggal pilih salah satunya. Sini kita pilih selesai. Artinya di sini apabila soal selesai, maka akan langsung muncul nilai. Nah, di sini mendapat nilai
100 grade. Nah, di sini kita juga bisa melihat, jadi siswa bisa melihat bahwa soal telah dinilai atau belum oleh guru. Nah, siswa juga bisa cek rankingnya selama proses pembelajaran daring. Tapi ini masih dalam konstruksi, ini belum bisa dipakai. Tapi kita bisa melihat fitur-fitur yang lain seperti statistik, atau bisa kita lihat pada bagian bawah tentang harian. Nah, di sini ada persentase yang mengerjakan soal, mendapatkan nilai, jumlah yang dikerjakan. Jadi sini banyak sekali menunya. Ada materi, tapi masih dalam konstruksi. Nah, bagaimana guru bisa mengetahui bahwa siswa telah melaksanakan atau mengerjakan soal yang diberikan oleh guru? Berikut caranya. Nah, kita kembali kepada aplikasi penilaian. Di sini kita bisa lihat pada menu soal tadi yang kita share kepada siswa melalui aplikasi ini. Kita klik saja langsung. Di sini kan ada hasil nih. Pada tombol hasil di bagian bawah di samping rakit soal ya. Ini tadi home-nya. Nah, kita lihat di sini pada bagian hasil. Nah, di sini terlihat soal dengan kode yang kita berikan tadi, penilaian harian kelas 6. Nah, di sini baru ada satu sesi atau satu siswa yang mengerjakan dengan nama uji coba. Nah, ini contoh soal esai yang pernah saya buat. Untuk soal esai, kita bisa mengatur nilai sesuai dengan jawaban yang diberikan siswa. Jadi, Bapak Ibu sekalian, aplikasi Akpai ini sangat bermanfaat sekali bagi guru, terutama guru agama Islam, yang mana dalam proses pembelajaran daring pada kondisi seperti saat ini itu sangat bermanfaat. Dan juga saya kira aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan pada saat daring, tapi bisa menjadi sebagai sarana untuk memberikan tugas mandiri kepada siswa. Jadi artinya di samping proses pembelajaran di sekolah, siswa bisa kita berikan tugas dalam bentuk dalam jaringan atau tugas yang bisa dikerjakan kapanpun sebagai kuis untuk mengasah kemampuan dan daya ingatnya. Tapi itu tergantung kepada Bapak Ibu semua bagaimana bisa menyikapi sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Tentunya dalam hal ini siswa harus memiliki Android akses sinyal. Nah, apabila tidak ada hal tersebut, tentunya ini tidak bisa dilakukan. Tapi inilah sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Tentunya ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi para guru untuk memudahkan dalam proses pembelajaran pada masa-masa seperti saat ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas. Tentunya saya sangat berharap sekali masukan dari Bapak Ibu. Mungkin ke depan akan kita bahas lebih secara detail lagi, karena pada akhir-akhir ini kita sedang disibukkan bagaimana agar seluruh guru pendidikan agama Islam terdata melalui aplikasi KTA Akpai. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada seluruh guru pendidikan agama Islam baik di tingkat TK sampai kepada tingkat SD, SMP, dan SMA ataupun SMK segera mendaftar pada Akpai melalui aplikasi KTA Akpai. Dan apabila ingin memanfaatkan daripada aplikasi ini, silahkan dimanfaatkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.